Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Penjahat seksual di sekolah JIS. Ada apa tadi, Bu? Oh, di sini. Saya ke Pak Mawardi. Bapak keluarga tersangka? Iya, Pak, betul. Paman dari tersangka yang mana? Dari Firgiawan Amin Awan, Pak. Awan. Awan. Bujangan dan tinggal sama Bapak? Awan tinggal dengan saya sama ibu. Bagaimana kegiatan dia sehari-hari yang Bapak lihat? Kalau kegiatan sehari-hari ya biasa aja, Pak, seperti Ada anak-anak. nggak kelainan-kelainannya Bapak? Kalau Kelainan-kelainannya Bapak? kalau kelainan itu ya nggak ada, Pak. Justru kalau boleh saya bilang dia tuh anaknya penakut. Penakut. Penakut maksudnya apa? Ya, dia bergaul sama teman biasa gitu. Suatu saat dia pernah HP-nya dipinjem, ya kan, tidak dikembalikan. Dia takut untuk mintanya. Takut mintanya, dia minta tolong sama neneknya malah. Gitu. Oh, takut bentrok sama orang. Enggak, HP-nya dipinjem gitu, nggak dikembalikan. Iya, gitu. nggak dikembalikan orang, dia nggak berani minta. Iya. Tapi sama anak kecil ternyata dia berani kan? Ya, Sama anak kecil dia berani ternyata. anak kecil juga dia nggak berani, Pak. Ya, nyatanya dia udah ngaku melakukan Iya. Dia nggak pemerkosaan. berani kalau sama anak kecil nggak berani. Di situ Dia dari kecil ada orang tuanya, tak ditinggal orang tua. ada orang tuanya, Pak. Dua-dua Orang tuanya di Nganjuk, Pak. di Nganjuk. Nganjuk, Jawa Timur. Orang tuanya masih satu keluarga atau udah pisah? Jadi Firgawan ini bapaknya ya dia ditinggal pergi sama bapaknya lah gitu. Jadi waktu kakak saya hamil Awan ini dia ditinggal sama suaminya. Broken Cuman home. sekarang ini dia menikah lagi. Umur berapa? Itu dalam kandungan, Pak. Ditinggal itu dalam Iya, kandungan. dalam kandungan. Terus dia besarnya di mana? Di rumah ibunya atau di rumah? Besarnya di sini juga, Pak, sampai sekolah SD, Pak. Di Sampai sekolah SD. di rumah. Di sini sama saya tinggal. Oh, sama saya. Anda. Ya. Dari kecil Anda udah bawa dia. Ya. Dari kecil Anda udah bawa dong. Kenapa? Iya, dari kecil. Dia udah ikut Anda dari kecil. Iya, dari kecil. Dari umur berapa? Iya, dari kecil itu sampai SD dia tinggal sama saya, terus ikut ibunya di Jawa, terus sekolah di sana. Sampai tamat. Iya, sampai tamat. Sekolahnya apa dulu? Sekolahnya STM dia. Step. Lulus. Sebelum kerja di JIS ini, dia kerja di mana? Sebelum kerja di JIS, ya kerja juga sebelum di JIS sebagai cleaning service, tapi ya nggak bertahan lama gitu, keluar, terus baru masuk di JIS ISS, ada sekitar 11 bulan dia kerja. Dia punya pacar? Kalau pacar saya kurang tahu, Pak. Saya kurang tahu, iya, karena dia nggak pernah bawa ceweknya ke rumah ya kan. Kita nggak tahu. Umurnya sekarang berapa? Umur Awan ini umur 21 tahun nanti Desember. 21 tahun. Anda udah lihat dia di tahanan? Saya sudah ketemu dengan Awan waktu tanggal 14 hari Senin. Terus dia menyesal atau? Saya tanya Awan, dia bilang katanya dia nggak berbuat. Itu aja. Bohong. Ya Dia kepada bilang nggak polisi berbuat, dia udah gitu. ngaku. Biar aja saudaranya dia yang dibohongin. Bapak kalau bicara ya hati-hati. Mana ada orang besar umur 20 takut sama anak kecil. Kebalikannya, Pak. Anak kecil takut sama orang besar. Gak masuk akal omongannya. Ya ini juga kenyataannya, Bu, di rumah seperti itu, Ibu. Ya tapi Bapak dia tidak tahu siapa ponakan bukan Bapak. takut sama anak kecil kan di rumah itu, tapi takut minta handphonenya. Iya. Bukan sama anak kecil kan?
handphonenya kan dipinjam Ya. orang gede juga kan. Ya di situ kan ada ponakan saya juga, ya kan anaknya adik saya. Istilah kata kalau misalnya digebuk begini, maaf Pak, digebuk begini ya udah nggak berani bales, gitu, gitu. Jadi dia agak muda, waktu kecilnya itu sama Anda nggak nakal sama sekali? Enggak nakal Pak. Nurut, Tuh, menurut. menurut orangnya. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Surya Wijaya. Widya. Psikiater ya Pak? Iya betul. Pak, ini lebih ke pedofili atau ya kejahatan seksual? Ya bagaimana Pak? Karena di antara pelaku ada juga yang punya istri, punya anak. Kalau Wawan tadi kan bujangan gitu. Tapi yang lain. Dan ternyata pemeriksaan forensik pelaku ini juga pernah jadi korban homoseksual, kira-kira begitu. Atau kalau nggak korban ya pelaku homoseksual. Ya, saya kira kita tidak menggunakan skizofrenia di sini, karena itu gangguan jiwa yang berat, yang sangat sulit untuk disembuhkan. Ya. Nah, kebanyakan kita pakai istilah pedofilia. Ya, jadi orang dewasa yang suka kepada anak kecil, pedofilia. Ya, ini penyebabnya itu apa, Pak? Ya, kita menggolongkan ini sebagai kelainan dalam mencari kepuasan seksual. Jadi kalau ada kan yang cari kepuasan dengan mayat, nekrofilia. Ada yang mencari kepuasan seksual dengan ngintip orang yang sedang main. Ada orang yang mencari kepuasan dengan membuka alat kelaminnya sendiri. Nah ini termasuk yang kalau dia betul-betul mencari kepuasan dengan anak kecil, namanya pedofilia. Ya, begitu. Dan orang ini bisa dicek, diperiksa, dan karena ini bukan psikosis, ya tentu kena hukuman. Karena dalam hukumnya yang namanya psikiatri, psikosis dan skizofrenia kalau berbuat salah tidak dihukum karena di luar keinginannya, jadi di luar kemampuannya mengarahkan kehendak. Tapi di luar itu semuanya bisa dihukum. Karena itu gairahnya yang berlebihan yang disalurkan dengan cara yang salah. Penyebabnya, kenapa ini orang bisa punya kelainan kayak gitu? Wah, penyebabnya bisa karena dia merasa nyaman dengan anak kecil. Ya. Dengan orang dewasa dia tidak nyaman. Nah itu kan mesti dicari di alam bawah sadarnya kan. Unconscious mind. Ya, tapi saya belum ketemu ini. Misalnya agar pendidik misalnya bisa preventif kepada anak didik, agar anak didik gak jadi begitu nanti dewasanya. Apa yang penyebab? Apa dia itu pernah korban? Apa dia itu dari rumah tangga yang berantakan atau apa? Begini, kalau sejak kecil seorang anak mengalami peristiwa yang traumatik artinya yang mengerikan. Nah, nanti penyakitnya yang kalau dekat di situ kita bilang PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, itu banyak kan. Tentara Amerika yang di Vietnam sudah banyak itu. Ya, sampai sekarang masih mimpi serem-serem setiap malam, nggak bisa tidur. Penyembuhannya juga sangat sulit. Karena dia sudah melekat dalam alam bawah sadar. Nah sebaliknya, kalau pada seorang anak, itu bisa lebih berat daripada kepada orang dewasa. Ya sebagai contoh, kalau kita menoreh pada pohon, masih kecil, itu bekasnya sampai tua. Kalau pohonnya sudah dewasa, kita toreh, bulan depan sudah hilang. Tapi kalau anak kecil, bekasnya sangat sulit dihilangkan. Nah jadi mungkin ya sebagai akibat dari sebuah pengalaman yang buruk, nantinya dia bisa mengkaitkan cara dia mencari kepuasan seksual dengan cara yang salah juga. Kalau tidak diatasi dengan baik. Dan itu juga sulit. Karena dia sudah masuk ke dalam alam bawah sadar dan reaksinya akan sangat individual begitu. Ya. Dan susah dimengerti oleh orang lain. Baik Pak, saya mau konfirmasi, mungkin Ari Ponto kali.
ada informasi ya bahwa wakil kepala sekolahnya yang sekarang udah balik ke negaranya pedofili juga. Wah, kalau itu saya tidak tahu Pak Karni, karena tugas kami adalah sehubungan dengan ini gitu loh. Tidak ada informasi tentang itu kepada kami. Mungkin perlu ada cek karena katanya setelah kasus ini dia buru-buru pergi. Nanti kami cross check. Siapa? Wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Kalau wakil kepala sekolah begitu saya bisa memahami. Kalau pegawainya juga. Wakil kepala sekolah TK atau? Iya, TK. TK. Baik, sekarang ke Ibu Eli Risman, psikolog anak. Bu, ini Ibu psikolog anak. Saya Pak. Bisa Ibu ceritain apa yang terjadi sama putra beliau ini secara psikologi dan bagaimana mengatasinya? Pak Karni. Ini mungkin berguna juga untuk publik, maksud saya apa yang Ibu ceritain? Yang jelas ya Pak, saya prihatin sekali, ini bukan hanya tragedi di JIS, tapi ini tragedi nasional Pak. Kekerasan seksual terjadi di 12 provinsi di sekolah. Nggak peduli negeri, swasta, SD, TK, SMP, bahkan pesantren. Kalau mau bicara tentang apa yang terjadi pada anak Pak, udah banyak sekali dikupas tadi Pak, bahwa itu terjadi seperti yang diceritakan Ibu T. Saya sangat menghargai beliau bisa speak up, karena JIS sekarang kesadaran nasional jadi terangkat Pak, bahwa anak kita dalam bahaya. Kebakaran Pak bukan di hutan Riau, di telapak tangan anak kita. Jadi gitu loh, saya ingin mengatakan, menyampaikan pada kesempatan ini Pak, tadi saya sudah bicara sempat pada Pak Rikwanto bahwa ini bukan hanya he, tapi she, kata Ibu T. Jadi otaknya adalah perempuan yang mengatakan kamu pipisnya berantakan. Jadi karena itu kamu harus dihukum. Saya merasa kita perlu melihat korelasi, ini grup apa ya, gitu loh. Ya, ada apa dengan pelaku yang perempuan itu? Kenapa tidak bisa diangkat dia jadi terdakwa juga? Kemudian guru seluruh Indonesia, wahai ibu guru dan bapak guru tahu banget loh Pak, kalau anak pergi pipisnya lama Pak, pastilah ada apa-apa terjadi. Anak bapak, cucu bapak atau cucu saya kalau jatuh aja dia pasti bilang begini, aduh, gitu. Kok Pak dia disodomi, guru nggak kenal? Ada apa terjadi sama anak itu? Ada apa sama pimpinan sekolahnya kok punya guru kayak begitu yang tidak bisa mengenali bahasa tubuh anak? 3 ya Pak. Keempat, berarti guru dan pimpinan sekolah juga harus dituntut dan diselidiki. Yang berikutnya Pak, saya ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak psikiater. Bahwa ini adalah pedofil. Betul, ini pedofil. Ya, tetapi Pak, pedofil itu Pak disebabkan sekarang ini untuk zaman ini yang kita tidak tahu dan kita tidak sadari. Pedofil ini disebabkan oleh tadi seperti kata Pak Rikwanto. Beliau ini, terdakwa maaf ya Pak. Terdakwa ini Pak penikmat pornografi. Apa yang terjadi pada dia Pak? Dia mengalami kerusakan otak di atas alis kanan mata. Ini Pak yang membedakan kita dengan binatang. Jadi Pak sebetulnya kalau sebuah mobil berjalan sangat kencang, tabrakan, pengemudinya mengalami benturan pada kepala. Kalau kita lihat di bawah mesin MRI Pak, penikmat pornografi dengan orang yang kecelakaan mobil mengalami kerusakan otak yang sama. Itu Pak Karni dan pemirsa, teman-teman semua dalam ruangan ini, tidak tampak pada mata Pak. Tidak terdengar oleh telinga, tidak terasa oleh hati. Karena orang itu nampaknya normal. Tadi kata saudaranya dia normal. Nah, ini Pak bencana nasional yang menimpa 12 provinsi sudah. Saya sedih sekali Pak. Sebagai seorang tua, sebagai nenek, seorang penggerak parenting, psikolog. Ketika mendengar Pak Menteri mengatakan seluruh provinsi. Iya, saya analisa isi yang dilakukan ya, terhadap berita laporannya internet. masuk 2013. 3.039 kasus seksual terhadap anak. Ya baik Pak,
Tapi yang saya lakukan analisa isi terhadap berita internet, Pak, ini yang saya sebut 12 provinsi itu kekerasan seksual di sekolah. Yang dilakukan kepala sekolah, guru, anak dengan anak di lantai sekolah. Data terakhir yang kami pegang, Pak, sekarang. Jam istirahat, Pak, anak melakukan kekerasan seksual di lantai, Pak. 1 perempuan, 4 laki-laki. Kami mempunyai laporan banyak sekali dan data banyak sekali, Pak Karni. Ini bencana nasional, Pak, tentang anak-anak kita. Jadi traumanya trauma nasional. Betul, M dan putranya Ibu T perlu kita angkat. Tapi jangan mentang-mentang karena sekolah internasional dong. Betul, ini pintu masuk kalau menurut Bu Dirjen. Tapi Pak, ini bencana nasional. Kemana kita mau minta tolong tentang masa depan anak kita? Siapa menteri mana yang mau besuk? Dan KPAI mana bisa membesuk di 12 provinsi? Siapa yang melakukan terapi terhadap itu? Terapi orang yang mengalami kerusakan otak karena pornografi, Pak. Kalau dia hanya berteman dengan pornografi, itu diperlukan 12 sesi. Kalau dia udah berteman dengan Mr. M, masturbasi, diperlukan lebih lama lagi. Kalau seks, Pak, 3 tahun. Untuk mengatasi itu saja. Dan saya ingin mengatakan bahwa kita belum punya terapisnya. Pedofilia adalah tingkatan penikmat pornografi yang sudah sampai pada jenjang yang luar biasa karena dia menimbulkan kengerian di hatinya. Gini nih, oh gila anak, tapi dia melakukannya. Itu pedofil. Lalu gitu loh. Makanya sekarang incest terjadi di 11 provinsi. Dan ini bencana yang luar biasa, tidak bisa tampak pada ini new addiction, Pak. Ya, apa yang dia harus dilakukan ibu ini terhadap anaknya agar anaknya ini bisa pulih kembali, itu yang penting. Baik, Pak. Satu, pertama sekali anak ini membutuhkan banyak sekali pelukan. Sehingga dia merasa sangat aman. Kemudian, yang paling bisa ditolong lagi, Pak, untuk tidak menanyakan sementara tentang hal itu. Kalau dia nggak mau pakai celana, is fine. Malam hari, Pak, dilakukan hypnosleep. Yaitu dengan sambil begitu dia jatuh tertidur, kita mengatakan, kamu oke-oke saja, kamu tidak ketakutan, semua kata-katanya kata-kata positif. Kemudian, Pak, banyak bermain. Bermain terutama dengan permainan yang tidak ada kaitannya dengan itu. Misalnya, Pak, barang-barang yang tidak berbentuk. Ini untuk anak TK ya, Pak, ya. Barang-barang tidak berbentuk, misalnya air, lilin, gitu. Banyak berenang, sangat menolong. Tapi sekarang itu tidak mungkin dilakukan karena dia kaitannya kemarin ke kamar mandi. Ya. Yang lainnya, Pak, adalah memang dilakukan terapi bermain dan berbagai macam bentuk terapi lainnya yang harus menggunakan tenaga profesional. Jadi, Pak, dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau semua orang tua Indonesia agar memeluk bukan hanya badan anaknya, tapi jiwanya, jiwa anak-anaknya. Baik, kita rehat sejenak.